Halo Sumatera Utara hari ini siang kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 31 Juli 2023 kali ini bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa, tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi teraktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya di Sumatera Utara hari ini siang. Ya, saudara, kasus dugaan kematian tidak wajar terhadap anak berinisial RZ di Sitoli Ori, Nias Utara masih terus didalami oleh pihak Polres Nias. Setelah otopsi jenazah RZ alias Bunga asal Hilimbosi Sitoli Ori, petugas penyidik Polres Nias terus mengumpulkan data pendukung yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Pihak Pusat Kajian Pemerhati Perempuan dan Anak Nias bersama Lembaga OSEDA mendukung sepenuhnya penanganan kasus di kepolisian. PKPA mendeteksi adanya beberapa kejanggalan dan ketidakwajaran terhadap kematian RZ. Dari hasil penelitian dilakukan, RZ alias Bunga merupakan anak angkat salah satu keluarga di Hilimbosi, Kecamatan Sitolu Ori, Nias Utara. Belum diketahui kejelasan data identitas RZ karena belum termuat di dalam daftar kartu keluarga orang tua angkat. Kedua lembaga yang tengah mengadvokasi kasus ini menuding adanya hak dasar anak yang belum terpenuhi. Sementara keseharian sang anak yatim piatu aktif menjalankan kewajiban termasuk membantu pekerjaan rumah dan home industri yang tengah digeluti keluarga angkatnya. Desakan penanganan kasus ini mendapat atensi pimpinan kepolisian di Polres Nias. Saat ini petugas penyidik telah menghadirkan sedikitnya 4 orang saksi berkaitan dengan keseharian korban, termasuk detik-detik RZ mengalami kondisi kritis dari dalam kamar mandi rumahnya hingga kemudian meninggal dunia di ruang perawatan ICU Rumah Sakit Dr. M. Thompson, Nias, Gunung Sitoli. Ya, bahwasanya memang korban itu merupakan anak yang diangkat, tapi memang pengangkatannya itu kami bisa katakan tidak resmi karena memang ketika dilihat datanya di dalam kartu keluarga, nama dia tidak muncul di kartu keluarga. Ya, jadi kalau kami lihat sih memang di sini selain daripada kasus meninggalnya dia, kami lihat di sini juga ada kasus hak anak yang tidak dipenuhi dalam keluarga tersebut gitu, karena identitas anak itu merupakan salah satu hak dasar anak yang memang harus dipenuhi oleh keluarga walaupun dia itu adalah anak angkat. Datanya untuk sementara inisialnya RZ atau alias Bunga, tetapi mengenai mendetail tentang itu biarkan dulu penyidik pembantu kita mengambil data yang akurat untuk ada kepastian hukumnya nanti, dan jangan salah kita di dalam menyajikan data yang akurat khususnya dalam rangkaian penyelidikan yang sedang berjalan saat sekarang. Pihak Polres Nias bertekad menjamin kepastian hukum atas penanganan kasus sesuai standar operasional prosedural kepolisian dengan menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah kepada pihak yang terlibat sebelum terpenuhinya unsur seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Satu unit truk bermuatan tandan kelapa sawit terbalik di jalan lintas desa Ulu Hahuam, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan. Akibat buruknya infrastruktur di jalan desa Ulu Hahuam, Labuan Batu Selatan, mengakibatkan truk bernomor polisi BK8562YK terbalik di tanjakan. Saat akan mendaki, sopir truk terpaksa mengurangi kecepatan untuk menghindari lubang di tengah badan jalan, mengakibatkan mobil tidak kuat mendaki, sehingga seketika mobil mundur dan mengalami patah as, serta langsung terbalik dengan posisi melintang. Kondisi ini mengakibatkan terjadi kemacetan dan tidak dapat dilintasi oleh kendaraan lainnya yang akan menuju ke Kabupaten Labuan Batu dan Labuhan Batu Selatan. Sopir truk Gusti Hidayat mengatakan truk yang ia kemudikan membawa banyak muatan, sementara jalan yang dilintasi rusak dan berlubang sehingga truk tidak kuat untuk menanjak. Kan jalan tanjakan, kondisi jalan kan agak rusak sih bang, ada lubang di tengah itu kan. Terus? Kemungkinan kan tenaga muatan kan banyak, mungkin nggak kuat nanjak, asnya patah. Penyebabnya itu jalan lubang itulah. Untuk harapan kami ya agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak lah kan. Ya, bisa sama-sama kita perhatikan mulai dari Simpang Rintis sampai ujung Padang itu. Jalannya kan terlalu parah itu.
Warga berharap agar pemerintah secepatnya memperbaiki badan jalan yang rusak, mulai dari simpang rintis hingga ujung padang badan, agar tidak terjadi lagi kecelakaan. Pengerukan tanah untuk penimbunan jalan tol menurut warga di Kabupaten Langkat diduga banyak dimanipulasi para pengusaha. Hal ini terbukti para pengusaha atau vendor yang mempunyai tanah timbun ke PT HKI mengeruk tanah di luar izin usaha galian dan bahkan menyerobot lahan warga. PT Hutama Karya Indonesia merupakan anak perusahaan HKI, badan usaha milik negara yang bertugas membangun proyek jalan tol. Pembangunan jalan tol nantinya diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang ada di wilayah Sumatera Utara menuju Aceh. Hal tersebut tentunya disambut gembira sejumlah masyarakat karena tidak terjadi lagi kemacetan, khususnya di jalan lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh. Namun di sisi lain, pembangunan proyek jalan tol ini mengakibatkan rusaknya jalan dan sudah ratanya seluruh tebing yang ada di Kabupaten Langkat. Material tanah diperuntukkan sebagai bahan utama penimbunan ribuan kilometer jalan tol. Mengatasi kebutuhan ribuan tonase tanah timbun tersebut, masing-masing perusahaan swasta yang memiliki izin usaha lengkap mulai menjadi penyuplai tanah ke PT HKI. Salah satunya adalah PT AP3 dan KSU. Demi menyuplai material, mereka melewati tapal batas izin usaha dan menyerobot lahan masyarakat. Padahal PT HKI sudah berkomitmen tidak akan melakukan pembayaran bagi perusahaan yang mengambil tanah timbun ilegal atau tidak memiliki izin. Namun nyatanya komitmen tersebut tidak diindahkan. Salah seorang warga Darlan Sihiti mengatakan penimbunan jalan tol ini menyerobot lahan yang mengakibatkan longsor di lokasi perkebunan dan pertanian warga desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang. Pihak yang berwajib supaya ditindaklanjuti gimana kronologi galian ini. Harapan ini kalau enggak ada memang orang ini, keabsahan orang ini tentang galian orang ini, kami menyatakan ini orang ini semena-mena. Ini harus ditindak secara hukum. Ini setahu kita ini udah tengok untuk jalan tol, penimbunan jalan tol. Kalau kami jalan tol itu mendukung Pak, tapi kalau memang enggak sesuai mekanisme ya kita pun tidak izinkan sesuai orang itu semena-mena Pak. Warga berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindak para pengusaha nakal yang sudah semena-mena menyerobot lahan warga. Puluhan personil Satpol PP Sumut kembali diturunkan untuk membersihkan tanaman dan bangunan yang masih berdiri di areal Sport Center Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Pembersihan lahan Sport Center mendapat perlawanan dari warga yang memiliki surat sah camat pada tahun 1995. Pemilik lahan sudah menunjukkan surat kepemilikan kepada pihak Satpol PP Sumut, namun tidak dihiraukan dan tetap akan melakukan pembersihan lahan. Sempat terjadi keributan karena Satpol PP sudah mengeluarkan meja dan kursi warga. Oktober Liana Aritona mengetahui yang pernah menjadi tim ukur lokasi Sport Center menguatkan bahwa tanah ini sudah memiliki surat keterangan dari camat. Ia meyakini tanah yang dijadikan lahan Sport Center tersebut berada di Desa Sena, sementara tanah yang akan dibersihkan ini berada di Desa Tumpatan Nibung. Setelah melihat surat aslinya, pihak Satpol PP Sumut kemudian pergi dan pembersihan lahan dihentikan. Yang udah 3 bulan yang lalu, Pol PP udah datang kemari memberi peringatan kepada bapak ini yang punya rumah, bahwasanya mereka mengatakan ini adalah lahan Sport Center Desa Sena. Kemudian tadi rupanya mereka datang. Sementara sebelumnya saya udah beritahukan kepada perangkat desa bahwasanya mereka ini punya surat alasan mereka SK Camat. Jadi kalau bisa untuk ke depan memang betul-betul lah kita menunjukkan batas desa, di mana batas Desa Sena dan di mana batas Desa Tumpatan Nibung, supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Ini kan termasuk udah salah objek ini. Pada saat hendak dikonfirmasi, pihak Satpol PP tidak bersedia memberikan keterangan terkait tidak dilanjutkannya pembersihan lahan di lokasi tersebut. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan Taman Nasional Batang Gadis memasang kamera pengawas di lokasi penemuan jejak hewan buas yang memangsa ternak sapi warga di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal. Dari hasil observasi, pada penemuan jejak dan 2 ekor sapi warga yang dimangsa hewan buas tersebut,
Tim BKSDA dan TNBG didampingi Forkopimcam Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal memasang kamera monitor di kebun warga di Aek Sibatu, Desa Gunung Tua, Muara Soro untuk memastikan jumlah dan jenis hewan buas yang memangsa hewan ternak warga. Petugas juga memasang kandang jebak yang menggunakan umpan seekor kambing untuk menarik perhatian hewan buas tersebut masuk ke dalam kandang. Kepala Seksi PTN Wilayah 2 Kota Nopan Balai TNBG Mahna Fruzar menghimbau kepada masyarakat agar tidak memasang jerat untuk melukai satwa tersebut. Kita masang kamera trap untuk membuktikan bahwasanya untuk kepastian apakah itu harimau atau bukan. Jadi itulah buktinya kamera trap. Walaupun informasi masyarakat, tapi kita membuktikan adanya kamera trap itu. Kemudian imbauan kepada masyarakat agar hati-hati berkebun, dan berkebun kita di pagi hari jam 9, kemudian pulang jam 4 sore. Kemudian selanjutnya jangan memasang jerat di kebun, karena itu memancing harimau untuk datang. Camat Kota Nopan Pangeran Hidayat mengatakan warga yang beraktivitas ke hutan dan kebun harus meningkatkan kewaspadaan dengan tidak berpergian seorang diri dan pulang paling lama pukul 4 sore. Tidak takut lagi berusaha ke ladang masing-masing. Sementara harapan kami untuk warga, untuk masyarakat, untuk sama-sama mendukung, sama-sama menolong tim dari BKSDA dan TNBG. Begitu juga unsur Forkopimcam untuk sama-sama melakukan pemasangan jebakan besok, menjaga ketertiban dan tetap menjaga kekondusifitasan warga kita, sehingga warga aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari di kebun ataupun lahan masyarakat. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini siang. Saudara, 3 orang pelaku digerebek Subdenpom 11 Tebing Tinggi saat akan melakukan transaksi dan pesta narkoba. Usai diperiksa di kantor Subdenpom, ketiga pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. 3 pelaku masing-masing Asril, Syahril Saragi, dan Surahman Saragi, warga Dusun 2 Desa Payapasir, Serdang Bedagai. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan 57 gram narkoba, uang senilai 6 juta rupiah, alat isap dan timbangan sabu-sabu. Penangkapan berawal dari laporan warga adanya peredaran narkoba. Atas laporan tersebut, petugas Subdenpom bersama tim langsung ke TKP dan mengamankan Surahman Saragi, pembeli narkoba. Saat diinterogasi, Surahman mengaku membeli narkoba di rumah Syahril. Petugas kemudian melanjutkan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti narkoba seberat 57 gram yang diakui milik pelaku lainnya yakni Asril. Petugas pun langsung membawa ketiganya ke kantor Subdenpom Tebing Tinggi. Tapi kami langsung menangkap yang pembelinya. Setelah kami tangkap, kami langsung masuk ke rumah. Ternyata itulah si hari berubah, memang adalah barang itu 57 gram masalah itu, Pak. Nah, jadi setelah ditangkap dibawa ke kantor Denpom ya, Pak? Setelah kami tangkap, kami amankan bawa ke Subdenpom 11 Tebing Tinggi. Di sana kami interogasi dulu, apa benar dugaan masyarakat sesuai laporannya ada keterlibatan oknum TNI. Nah, setelah kami periksa interogasi sama Rosub, nyatanya tidak ada keterlibatan oknum TNI, maka kami limpahkan ke Polres. Sebagai sekolah penggerak, salah satu persyaratannya adalah guru sekolah penggerak harus bebas dari penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif nafsa. Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam berkomitmen anti narkoba bersama masyarakat di lingkungan sekolah.
Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang harus diselesaikan bersama. Banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya permasalahan tersebut, di antaranya permasalahan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang berkomitmen anti narkoba dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan atau sekolah. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elpian Lubis mengatakan, sebagai sekolah penggerak, setiap hari Sabtu sekolah ini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang diawali dengan jalan sehat. Dalam aksi jalan sehat tersebut, sejumlah siswa membawa spanduk bertuliskan komitmen anti narkoba. Sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap sekolah yang anti narkoba, setelah kembali ke sekolah, seluruh siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, baris berbaris, pramuka, bermain bola, dan kegiatan lainnya. Kepala sekolah mengimbau agar semua lapisan masyarakat berkomitmen dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara bersama-sama, dan kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan seluruh guru serta pegawai untuk berkomitmen penanganan nafsa di sekolah. Kelangkaan tabung gas melon ukuran 3 kg menyebabkan sebagian pedagang kecil di pinggiran jalan Kota Penyambungan terpaksa tutup. Lapak para pedagang kecil di Kota Penyambungan, Mandeling Natal tutup akibat susahnya mencari gas LPG 3 kg di pasaran sejak beberapa minggu terakhir. Terlihat pelaku usaha kecil mulai dari penjual sate, rumah makan hingga pedagang gorengan mengeluh karena tidak kebagian gas subsidi tersebut. Sebagian para pedagang tetap berjualan karena kebagian jatah, ada juga pedagang yang tetap berjualan seperti biasa dengan menggunakan kayu bakar. Untuk mendapatkan gas LPG, para pedagang mengaku sudah mencari gas LPG ukuran 3 kg ke sejumlah pangkalan dan pengecer serta berkeliling mencari gas melon ke sejumlah pangkalan bahkan keluar daerah kecamatan. Namun gas tersebut tidak tersedia di sejumlah pangkalan dan pengecer. Sebelumnya kelangkaan ini terjadi di tingkat pengecer dan pangkalan karena adanya pengurangan jatah dari distributor. Kenapa itu, Bang? Tapi langka gas kita, Bang. Oh, karena langka, Bang, ya? Nantilah kalau Bang, kalau ada gas lagi. Baru jualan lagi lagi. kita makan. Oh, ini udah kemana nyari gas ini, Bang? Udah keliling-keliling, Bang, sekitar kota ini. Nggak ada. Oh, nggak ada, Bang, ya? Jadi sangat berdampak, Bang, ya? Sangat berdampak sekali. Jadi mau berapa hari kira-kira ini, Bang, gasnya baru dapat? Itu nggak tahu itu, Bang. Berarti saat ini masih nyari gas ini, Bang, Saat ya? ini masih mencari. Oh, iya, Bang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mandailing Natal Parlin Lubis mengatakan kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan akibat jatah yang seharusnya diberikan satu persatu kartu penduduk. Namun diberikan lebih dari jatah yang semestinya. Diharapkan pangkalan dan pengecer agar selalu konsisten dan tidak memberikan masyarakat lebih dari satu tabung agar semua masyarakat memperoleh tabung gas. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Medan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi pertanahan dan aset di gedung BPN Kota Medan Jalan STM. Salah satu inovasi pelayanan di kantor BPN Kota Medan di mana setiap warga akan mendapatkan pendampingan pelayanan oleh petugas. Setiap warga yang melakukan pengurusan administrasi pertanahan akan memperoleh penjelasan yang baik dari petugas sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pengurusan di kantor BPN Kota Medan. Berbagai produk layanan dapat dilakukan masyarakat mulai dari pencatatan pelunasan, sertifikat hak tanggungan, sertifikat izin peralihan HGU Badan Hukum, izin HGU perorangan, izin peralihan HGB, pergantian nama, perubahan hak atas tanah dan layanan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Saat ini Kantor Pertanahan Nasional BPN Kota Medan menyediakan layanan ramah lansia dan disabilitas, yang mana para lansia tidak perlu mengantri, bahkan petugas loket akan menghampiri para lansia dan disabilitas di ruang tunggu. Terkait dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, juga menjadi harapan seluruh warga Kota Medan untuk mendapatkannya. Dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, setiap kecamatan akan mendapatkan program PTSL tersebut. Namun untuk memastikan, masyarakat diharapkan untuk langsung datang ke kantor BPN Medan. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat melakukan pengurusan administrasi pertanahan secara mandiri tanpa menggunakan calo.
Mengingat saat ini pelayanan yang dilakukan pihak BPN Medan sangat transparan dan akuntabel. Jajaran Bawaslu di seluruh daerah turut mendorong warga pemilih segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan berupa EKTP menjelang pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan selain fokus menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya mengawasi seluruh rangkaian tahapan pemilu, juga melibatkan diri secara kelembagaan menyampaikan seruan kepada masyarakat mendukung peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Termasuk pendidikan politik yang baik dari benar di tengah masyarakat turut didorong pelaksanaannya agar lebih maksimal menjangkau sasaran. Khusus di Kabupaten Nias Utara, Bawaslu setempat terus bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum dan instansi terkait untuk urusan dokumen kependudukan pemilih berupa kartu tanda penduduk elektronik agar segera dilengkapi hingga hari pemungutan suara pemilu nanti. Saat ini terdapat 3.000 jiwa lebih pemilih potensial di Nias Utara masih belum memiliki EKTP, berpotensi menghambat pelaksanaan pemungutan suara serta berpotensi mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya. Ini kita dorong semua ya, supaya semua pihak, terutama yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, kita harapkan untuk mau untuk mengurus KTP elektroniknya, karena ini juga sebagai bagian syarat daripada syarat untuk memilih ke depan. Saya pikir KPU-nya juga sudah tahu regulasi ini. Kita tidak harus menyampaikan lagi secara langsung karena kan regulasinya sudah ada. Yang kita harapkan adalah kemauan dari setiap pihak kepada dinas terkait juga untuk dapat membuka akses sebaik-baiknya supaya masyarakat kita di Kabupaten Nias Utara dapat segera memiliki KTP elektronik. Seruan penyelenggara pemilihan umum baik KPU maupun Bawaslu mengenai upaya peningkatan partisipasi pemilih berbasis EKTP pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah itu selalu membuka layanan publik urusan kependudukan, termasuk perekaman kartu tanda penduduk secara elektronik. Belum tersedianya anggaran memadai membuat petugas Disduk Capil Nias Utara tidak lagi melakukan inovasi jemput lapangan, melainkan warga telah diminta agar jauh lebih proaktif mendatangi kantor Disduk Capil di Lotu Nias Utara guna mendapatkan layanan publik pemerintah urusan administrasi kependudukan. Kita beralih ke informasi terakhir, Saudara. Tim pemantau bakat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menggelar seleksi tim nasional Indonesia usia 17 tahun di Kota Medan. Hanya 214 dari 300 peserta dinyatakan ikut seleksi tim nasional sepak bola usia 17 tahun yang digelar oleh tim pemantau bakat PSSI di Stadion Teladan Medan. Seleksi digelar guna persiapan pematangan keikutsertaan Indonesia dalam ajang Piala Dunia U17 yang akan digelar pada bulan November mendatang. Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang sepak bola tingkat remaja. PSSI menargetkan sepak bola Indonesia dapat mengukir prestasi dalam ajang ini. Kota Medan menjadi kota ketiga sebagai tempat pelaksanaan seleksi setelah sebelumnya telah digelar di Samarinda, Solo, dan Bandung. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menyebutkan dengan digelarnya seleksi timnas U17 di Kota Medan dapat membuka harapan agar putra daerah Sumut nantinya ada yang dapat bermain membela timnas Indonesia. Sebab pihaknya menyebut Sumatera Utara memiliki sejarah yang tidak pernah absen menyumbangkan putra daerah untuk bermain bersama timnas Indonesia. Namun prestasi ini kian merosot dalam beberapa tahun terakhir. Kan udah rangkaian di beberapa minggu ini, minggu lalu misalnya ada di Solo, ada di Samarinda, ya. Sebelumnya ada di Bandung, ada semua, ya. Hari ini ada di Medan, ada di apalagi Indonesia yang lain, ada 17 wilayah. Ini kita harapkan kita akan menemukan anak-anak muda Indonesia yang usianya U17, ya, U17 yang nanti bisa mereka masuk ke seleksi di nasional. Memang berat, seperti saya katakan tadi bahwa ini berat karena apa? Di samping 12 wilayah, kemudian nanti mereka juga tarung sama yang udah seleksi Garuda Select. Itu Garuda Select kan udah seleksi juga semua wilayah itu. Kemudian dari diaspora, kemudian dari yang sudah ada 4 bulan. 214 peserta yang mengikuti seleksi dengan rincian 3 peserta berasal dari Kepulauan Riau, 18 peserta berasal dari Aceh, dan 193 peserta berasal dari Sumut. Nantinya para peserta yang lolos seleksi di daerah ini
akan mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta sebelum kemudian dinyatakan resmi bergabung dengan Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mohon undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang.